ketika kita akan memelihara kearifan lokal Baduy, kemudian kesederhanaan masyarakat Baduy, kemudian ternyata Baduy dijadikan salah satu destinasi pariwisata, menjadi mereka terganggu. Mengapa mereka terganggu? Ada beberapa objek wisata budaya terutama yang sengaja dibuat sehingga akhirnya pun tidak kena gitu, ruhnya nggak dapat gitu, tidak otentik ya, tidak otentik, ruhnya tidak dapat, hanya sebagai tontonan saja. Orang tua di sana yang tadinya melarang handphone itu mau tidak mau anaknya diam-diam mereka ke kota mencari-cari sesuatu hal yang tidak yang semestinya oleh mereka dilarang, misalnya seperti itu. Dalam beberapa bulan terakhir banyak ada kondisi terjadi overtourism, terutama misalkan contohnya di Barcelona. Di Bali juga beberapa masyarakat mengatakan bahwa saat ini sudah mulai overtourism. Bahkan di Bandung beberapa rekan-rekan pelaku pariwisata menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai terasa overtourism, penduduk lokal juga gitu. Nah, overtourism itu dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan banyak penolakan masyarakat terhadap wisatawan gitu. Dan dianggap overtourism itu adalah bentuk akhir dari sebuah dampak negatif dari pariwisata. Tapi sebetulnya dampak negatif pariwisata itu ada banyak gitu. Terkait dengan dampak negatif sosial, budaya, dampak negatif lingkungan, dan juga dampak negatif ekonomi gitu. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai dampak negatif dari pariwisata, bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi bukan hanya terkait overtourism, tapi terkait seluruh dampak negatif. Hari ini kita bersama Profesor Dr. Eli Malihah, pakar sosiologi pariwisata dari Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam, Pak Gali. Bu Eli, kita akan berdiskusi mengenai dampak pariwisata. Jadi kalau kita bilang mengenai dampak pariwisata, tentu ada banyak. Mungkin bisa diceritakan mungkin Prof, apa yang Prof Eli pahami mengenai dampak pariwisata baik terhadap sosial, ekonomi ataupun budaya. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah dampak tidak selalu harus negatif ya. Justru dampak positif juga tentu saja ada. Nah, sejauh ini kan kita ketahui bahwa dampak positif pariwisata itu adalah antara lain adalah untuk kemajuan sebuah daerah, kemajuan negara. Karena mau tidak mau harus kita akui bahwa dampak positif dari pariwisata itu adalah memajukan sebuah daerah, juga mendongkrak pendapatan asli daerah. Namun di samping dampak positif tentu ada dampak negatifnya, kan begitu ya. Nah, ketika kita mengkaji dampak negatif seperti yang Pak Gali katakan tadi, sekarang sedang 10 tahun terakhir mungkin kita sedang mengenal apa yang disebut dengan overtourism itu ya. Nah, overtourism adalah salah satu dampak negatif, karena apapun yang namanya over itu kan jelek, itu pasti negatif. Satu sisi ketika kita mengharapkan jumlah wisatawan itu datang ke suatu daerah dengan sesuai dengan target harapan kita, itu tentu adalah membawa kebahagiaan tersendiri. Tetapi ketika over, ya sama dengan overpopulasi, tentu itu akan menjadi dampak negatif. Seperti misalnya kita menambah jumlah banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah, bahkan disebut over, itu tentu akan menambah dampak terhadap lingkungan. Misalnya apa? Sampah lah. Kenapa sampah? Karena kita ini sekarang belum bisa memberikan pembelajaran, mengedukasi kepada wisatawan untuk supaya tertib terhadap sampah. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena memang sistem di negara kita pemuliaan terhadap sampah belum maksimal, pengadaan sarana prasarana dan sebagainya. Bisa juga karena misalnya kesadaran para wisatawan untuk memuliakan sampah tadi, seperti itu ya. Kalau lain ketika kita secara terstruktur di negara-negara maju, meskipun kita tidak punya kesadaran untuk membuang sampah secara tertib, tapi struktur sudah dibuat sehingga kita membuat tertib untuk sampah. Nah, salah satunya itu. Jadi banyak wisatawan datang negara kita,
akan berdampak pada oper sampah tadi. Baik, Bu, begini, kalau kita bicara overtourism, salah satu dampaknya juga selain sampah ada juga untuk sosial masyarakat. Kalau untuk lingkungan katakanlah sampah bertambah, tapi bagaimana dampak overtourism terhadap sosial budaya dalam konteks dampak negatif ya? Kita beberapa waktu yang lalu ada larangan dari masyarakat Baduy ya. Ketika kita akan memelihara kearifan lokal Baduy, kemudian kesederhanaan masyarakat Baduy, kemudian ternyata Baduy dijadikan salah satu destinasi pariwisata, menjadi mereka terganggu. Mengapa mereka terganggu? Karena ada nilai-nilai yang selama ini dikukuhkan oleh masyarakat Baduy itu ternyata punya pengaruh negatif dengan kedatangan wisatawan itu. Misalnya apa? Ketika mereka misalnya bagaimana mereka memuliakan lahan ya, kemudian bagaimana mereka hidup berdampingan dengan tetangga, dengan datangnya wisatawan itu mereka merasa terganggu begitu. Ya, kemudian juga termasuk juga kenyamanan yang biasa mereka hidup tertib gitu ya. Mereka berladang tertib, tiba-tiba banyak wisatawan moto-moto, nanya-nanya, itu menjadi mereka terganggu seperti itu. Termasuk juga dampak pengiringnya, ketika misalnya kan kita tidak pernah bisa melarang seorang wisatawan datang ke suatu daerah itu harus berpakaian seperti apa. Nah, ketika mereka berpakaian sesederhana mungkin, tiba-tiba melihat mereka pakaiannya tanda petik macam-macam, mereka menjadi terinspirasi. Mereka ingin berontak kepada pekukuhnya, berontak kepada lingkungan sekitarnya. Kenapa kita tidak bisa berpakaian seperti itu misalnya? Nah, itu kan mengganggu tatanan yang sudah ada. Nah, seperti itu misalnya. Prof. Eli, jika kita bicara mengenai dampak pariwisata tidak hanya negatif dan positif. Ya. Tapi seringkali kalau kita bicara dampak pariwisata selalu yang didiskusikan adalah biasanya dampak negatif gitu. Ya. Nah, berbicara dampak negatif sebetulnya apa saja yang masuk ke dalam dampak negatif dari pariwisata? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, yang pertama tadi ketika overtourism tentu itu akan berdampak kepada lingkungan ya. Baik polusi, kemudian polusi itu bisa polusi tanah, polusi udara, termasuk sampah kan, termasuk juga air, ya. Karena di suatu daerah itu bisa jadi rebutan air, karena walaupun bagaimana yang namanya objek wisata itu memerlukan air kan ya. Nah, kadang-kadang masyarakat mengalah kan, lebih mengedepankan untuk bagaimana penyediaan air untuk para wisatawan. Itu dampaknya masyarakat sekitar akan terdampak sehingga mereka krisis air. Itu lingkungan. Kemudian yang kedua itu juga masalah harga Pak Gali, ekonomi. Di suatu daerah yang terkena pariwisata itu kan biasanya harga-harga itu mengikuti harga-harga wisatawan. Ya, kalau mengikuti harga wisatawan, seringkala masyarakat setempat itu kok harga-harga di sekitar sini jadi naik gitu. Nah, kalau jadi naik berarti artinya apa? Kehadiran wisatawan bagi mereka menjadi pesaing mereka untuk mengakses sumber daya yang mereka biasa perlukan. Jadi harga-harga semakin naik. Begitu misalnya. Bagaimana dampak negatif terkait dengan sosial budaya? Dampak budayanya juga tentu saja ada. Masyarakat yang biasanya misalnya dia tidak pernah berpakaian yang seperti turis misalnya ya. Tiba-tiba datang turis yang memakai celana pendek misalnya, padahal dia di situ misalnya masyarakatnya masyarakat tradisional atau masyarakat santri, tapi terimbas pengen nyoba begitu pakaian seperti itu. Yang mungkin di masyarakat Baduy yang semula memang mereka tidak pernah mengenal handphone, tiba-tiba datang wisatawan bawa handphone, dia keinginan memiliki handphone begitu, sehingga para orang tua di sana yang tadinya melarang handphone itu mau tidak mau anaknya diam-diam mereka ke kota mencari-cari sesuatu hal yang tidak yang semestinya oleh mereka dilarang misalnya seperti itu. Nah, itu juga dampak. Begini Bu, berbicara mengenai tadi dampak sosial budaya, misalkan yang tadi Prof. Eli sampaikan mengenai handphone gitu. Maka pertanyaan begini, apakah memang tidak boleh misalkan masyarakat yang di daerah tersebut kemudian ingin maju seperti layaknya orang kota gitu? Seperti kalau diskusi seperti itu bagaimana? Ini kan ada beberapa pandangan yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Ketika kita misalnya melihat bagaimana keberlanjutan suatu masyarakat ya,
Satu sisi kita kan ingin kalau di dalam perubahan sosial budaya ingin masyarakat manapun sama perkembangan budayanya ya, baik masyarakat pedalaman, masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan sama. Tapi di sisi lain ada masyarakat tertentu yang memang tidak mau mengakses teknologi misalnya, karena dengan mengakses teknologi mereka berpikir lebih banyak dampak negatifnya. Jadi kalau perspektif orang luar, katakanlah saya sebagai yang berkecimpung di sosiologi ingin bahwa ketika kita berada di revolusi industri 4.0, semua masyarakat Indonesia berada di revolusi industri 4.0. Tapi kan nyatanya masyarakat kita tidak seperti itu. Mengapa? Karena ada masyarakat tertentu, terutama masyarakat tradisional yang mereka berpegang kepada ajaran leluhurnya yang memang tidak mau menerima teknologi. Ya gitu ya, sehingga nah ini yang kadang-kadang kita sebagai orang di dunia pariwisata harus paham seperti itu, sehingga ketika kita akan melihat Baduy ya, Baduy itu jangan menjadikan objek wisata sebenarnya, tetapi mereka harus jadi subjek. Dalam artian apa? Ketika mereka dijadikan subjek, mereka diangkat nilainya yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan, bukan sebaliknya. Kalau jadi objek, mereka itu menjadi akhirnya mereka yang terimbas negatifnya dari industri pariwisata ini. Seperti itu kalau menurut saya. Dalam konteks tadi masyarakat lokal menjadi subjek gitu ya. Yeah. Katakan tadi di Baduy gitu. Subjek dimaksud seperti apa? Apakah mereka yang harus mempromosikan, Bu, atau gimana? Karena begini, mungkin masyarakat Baduy itu tidak semua aware tentang bisnis pariwisata. Biasanya yang mendatangkan orang masyarakat tamu ke Baduy itu adalah orang luar atau orang yang punya travel gitu ya, mendatangkan gitu ya. Subjek di sini bagaimana maksudnya? Apakah harus menjadi travel agent bagi dirinya sendiri atau gimana? Tidak. Yang saya maksudkan dengan subjek pariwisata di sini bahwa mereka kedatangan wisatawan ke Baduy ataupun ke daerah-daerah yang tradisional seperti itu, biarkanlah mereka dengan keasliannya. Tidak perlu ada hal-hal yang membuat dia harus sama dengan keinginan para wisatawan. Jadi biarkan saja. Ketika kita akan melihat bagaimana proses misalnya Serentahun di Baduy, biarkan nggak usah ada sentuhan-sentuhan lain. Biarkanlah real seperti itu. Ya mereka tidak harus mempromosikan ketika mereka melihat inilah subjek Baduy gitu. Tidak harus ditambah-tambah apapun yang sesuai dengan keinginan industri pariwisata. Begini Bu, ini menarik. Kalau misalkan sebuah destinasi wisata dengan masyarakat lokalnya punya daya tarik, tapi tadi Serentahun seperti contohnya ya, mereka memposisikan Serentahun seperti layaknya festival budaya yang mereka miliki biasa ya. Tapi kemudian orang luar, travel agent misalkannya, melihat itu sebagai atraksi wisata dan menjualnya untuk keuntungan ekonomi. Itu bagaimana tuh supaya tidak eksploitatif untuk ekonomi. Itu tujuan utamanya seperti saya katakan tadi ketika saya bicara masalah masyarakat sebagai subjek, supaya tidak terjadi eksploitasi, tidak terjadi komodifikasi. Ya, jadi mereka dijadikan betul-betul jadikan objek, jadi subjek. Nah, ketika misalnya melihat situ, biarkanlah dengan keasliannya, nggak usah dengan rekayasa apapun. Ya, jadi dengan keasliannya mereka seperti itu, jangan dipaksa mereka untuk sama seperti yang kita yang melihat. Biarkan seperti itu, sehingga mereka merasa tidak terganggu kebiasaan-kebiasaannya. Karena walaupun bagaimana ketika menyangkut masalah budaya, ada hal-hal yang tidak kita pahami secara rasional. Ada hal-hal yang memang misalnya dia hubungannya dengan sang pencipta yang tidak boleh diganggu oleh manusia-manusia biasa. Biarkan mereka secara serius dia menghadapi misalnya dengan kepercayaannya dan sebagainya, jangan diganggu. Jadi kita kalaupun mau melihatlah di luar, apalagi kalau sengaja gitu loh. Ada beberapa objek wisata budaya terutama yang sengaja dibuat. Jadi tidak real, sengaja dibuat sehingga akhirnya pun tidak kena gitu, ruhnya nggak dapat gitu. Tidak otentik ya? Tidak otentik, ruhnya tidak dapat, hanya sebagai tontonan saja. Padahal bagi masyarakat lokal, masyarakat tradisional, budaya seperti itu betul-betul menjadi culture mereka, menjadi mereka hal-hal yang mereka patuhi dalam hubungannya maupun hubungan hablum minanas maupun hablum minallah gitu ya. Jadi jangan diganggu, biarkannya seperti itu. Tapi juga para pelaku wisatawan
para pelaku wisata jangan juga menjadikan ini akhirnya di miniatur dibuatlah hal-hal yang seperti itu sehingga tidak otentik. Nah, seperti itu. Bu, saya 3 minggu lalu saya ke Wairebo ya, itu lumayan. Iya betul Wairebo. Saya lumayan pernah jauh, kesana juga. Ya. 3 jam perjalanan itu. Nah, di sana ketika tiba di sana warga lokal yang jauh dari mana-mana, tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone. Kemudian mereka seperti terbiasa untuk menawarkan gitu, menawarkan yang kemarin itu tahu kan misalnya buah-buahan 5 buah harganya 20.000 atau gelang yang mereka buat. Suatu hal yang mungkin kalau di desa biasa itu tidak masyarakat mungkin nggak begitu gitu. Masyarakat desa itu kan selalu diidentikan sebagai masyarakat yang polos, gitu, yang tidak pamrih, tidak berjualan. Nah ternyata ketika terkena aktivitas wisata, bahkan sejauh Wairebo sekalipun, kemudian untuk ke sana sekitar 3 jam berjalan kaki, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, mereka sudah berjualan, sudah mencari keuntungan. Bisa nggak kita menyebutkan itu dampak negatif pariwisata? Ya, saya setuju itu dampak negatif. Mengapa? Saya waktu datang ke Wairebo juga beberapa tahun yang lalu dikatakan bahwa masyarakat sana adalah masyarakat yang memang tidak terkena industri, tidak terkena teknologi. Mereka tidak punya kulkas, tidak punya listrik. Tetapi ketika saya itu dibuatlah di suatu perkampungan seolah-olah ini loh masyarakat di desa Wairebo itu seperti itu. Nah ketika saya keliling pagi hari ternyata di belakang-belakang rumah yang dibuat itu ada kulkas, ada macam-macam yang tidak otentik. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah tadi hanya untuk mendatangkan uang. Nah, kalau sudah berpikir untuk mendatangkan uang, sehingga ada hal-hal yang bersifat ritual. Mohon maaf ya, saya tidak menyetokkan di Wairebo, di daerah-daerah lain ada hal-hal yang sebetulnya harusnya bersifat ritual keagamaan itu dilanggar demi untuk mendatangkan uang sebagai atraksi wisata. Nah itulah yang menurut saya yang membuat itu itu adalah dampak negatif bagi kebiasaan leluhur mereka. Bagaimana kalau kemudian misalkan untuk sebuah aktivitas yang tidak terkait dengan yang sifatnya transenden, misalkan bagaimana kalau masyarakat lokal yang menjual teh tawar, misalkan teh manis yang mungkin kalau di desa itu kan biasanya teh tawar itu gratis. Betul. Kalau kemudian mereka karena tahu desa mereka menjadi desa wisata, sah nggak kalau mereka kemudian menjual tehnya menjadi bisa 1.000, 2.000 atau ke toilet bayar gitu? Apakah itu bagian dari dampak negatif atau bagian dari yang wajar saja sebagai destinasi wisata? Ya, sebenarnya tadi seperti kita bahas di awal bahwa aktivitas wisata itu pasti ada dampak negatif dan positifnya. Ketika kita tujuannya mau seperti apa ya? Ketika tujuannya misalnya itu untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut sejauh tidak melanggar ketentuan masyarakat adat itu ya, dan itu menjadi kesejahteraan bagi masyarakat lokal, menurut saya itu tidak jadi masalah. Tetapi tentu itu adalah berdasarkan hasil, kalau di desa kan, di masyarakat desa kan ada musyawarah desa misalnya atau musyawarah adat, itu hasil kesepakatan bersama dan itu hasil kesepakatan bersama dan itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan orang per orang. Ya kan? Karena di desa-desa tertentu memang memerlukan, tentu yang namanya masyarakat itu memerlukan uang gitu ya, memerlukan kehidupan. Kalau memang itu tujuannya untuk kelompok, nggak jadi masalah menurut saya. Sejauh tadi tidak overtourism misalnya, tidak menjadi masyarakat itu banyak datang ke sana kemudian mengganggu aktivitas budaya, mengganggu aktivitas sosial lainnya sehingga padat dan sebagainya. Tapi kalau ketika masih bisa diatur, ketika masih bisa diarahkan dan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, nggak jadi masalah kalau menurut saya. Baik, ini ada diskusi menarik tentang overtourism, Prof, di Barcelona ya. Saat ini ada demo besar-besaran di Barcelona mengenai overtourism karena harga mahal, harga bahan baku mahal, harga tempat tinggal mahal. Tapi ternyata ada sebagian yang mengatakan overtourism itu terlihat dampaknya negatif bagi mereka yang tidak terkena dampak positifnya. Jadi kalau untuk warga lokal yang punya homestay, yang punya apartemen cukup banyak disewakan, yang punya toko, yang punya warung, semakin banyak wisatawan semakin bagus buat mereka gitu. Nah,
seperti itu kan berarti ada dualisme tuh. Ada yang menganggap warga lokal yang kebetulan punya aset lebih banyak mungkin ya, mengatakan itu bagus saja. Sementara sebagian lainnya yang tidak punya mengatakan itu negatif gitu. Melihat seperti itu bagaimana? Kalau kita kan bisa melihat dari kacamata orang luar. Kita melihatnya dari kacamata orang luar. Kalau saya biasa kajian di dalam sosiologi itu kan perlu data. Ketika data menunjukkan bahwa sebagian masyarakat itu menolak kehadiran wisatawan di sana, artinya di situ mulai muncul apa yang kita kenal dengan iridex teori itu kan. Ketika misalnya kalau dalam iridex teori yang kita tahu kan pertama kali mereka itu memang euforia kan, senang menerima kedatangan wisatawan, bahkan ya bangga bahwa daerahnya itu dikunjungi. Beberapa di daerah tempat-tempat wisatawan tradisional semula begitu, wah senang nih kedatangan orang luar negeri, kedatangan macam-macam. Tetapi pada penerimaan berikutnya mereka menjadi apatis kan? Jadi apatis kenapa? Karena merasa terganggu. Ya bisa jadi seperti Pak Galih katakan tadi, yang terganggu adalah yang tidak terdampak positif gitu ya. Kemudian dari mulai tadi mereka merasa apatis, akhirnya mereka juga merasa terganggu ya, terganggu. Kemudian ada irritation ya, annoyance kan, terganggu, mereka seperti itu, semakin terganggu akhirnya mereka puncaknya adalah antagonisme itu. Ya opportunism itu akan menyebabkan masyarakat betul-betul tidak mau menerima, bahkan mengusir wisatawan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, sekarang kalau lihat dalam kasus Barcelona seperti Pak Galih katakan tadi, ataupun kasus masyarakat Baduy, kita sebagai orang luar dari masyarakat mereka, mana yang lebih banyak? Nah, kalau saya lihat di masyarakat Baduy itu mungkin lebih banyak orang yang merasa pada saat itu ya, terutama pada saat pandemi, lebih banyak masyarakat merasa terganggu, terutama Baduy dalam. Karena apa? Karena Baduy dalam masih menganggap tadi hubungan transendentalnya itu masih tinggi. Nah, ketika seperti itu masyarakat kemudian protes, itu kita bisa memahami bahwa memang mereka terganggu. Makanya disitulah ketika kita akan datang ke suatu daerah wisata, mau wisata tradisional ataupun wisata pada umumnya, itu yang namanya overtourism itu harus dihindari. Ya. Begini Bu, ada yang menarik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa kita melihat mana yang masyarakat seberapa banyak yang kemudian menolak gitu ya. Ya. Kalau kita bicara seberapa banyak, mungkin di setiap destinasi, bahkan destinasi yang baru berdiri sekalipun, mungkin ada sekelompok kecil orang yang menolak. Misalkan sebuah desa wisata baru berkembang, yang datang 1-2 orang, tapi bisa jadi ada 1-2 orang masyarakat lokal yang menolak. Apakah kita harus memfasilitasi mereka yang menolak itu juga? Ya, itu kan hambatan. Ketika kita akan dalam perspektif kita akan mengembangkan sebuah desa wisata ataupun tempat wisata, itu pasti ada hambatan. Nah, tujuan utamanya, kita kembali kepada tujuan utama membuat pariwisata itu adalah tentu saja untuk apa? Untuk kesejahteraan. Yang kita utamakan adalah untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan untuk kesejahteraan para wisatawan. Kan tujuan wisatawan itu sebetulnya untuk kesejahteraan. Nah, kesejahteraan lahir batin. Nah, ketika akan ada masyarakat yang menolak berdirinya sebuah destinasi wisata dengan alasan yang tidak jelas, itu tentu kita sebagai para pelaku wisata, itu entah itu pemangku kebijakan, entah itu industri pariwisata, ataupun para pemuda-pemuda di sekitar setempat yang ingin menjadikan desanya menjadi desa wisata, itu harus mencari solusi. Kenapa mencari solusi? Kita lihat dulu mengapa mereka menolak. Tapi kalau alasan jelas, nah kita harus berpikir 2 kali, 3 kali untuk menjadikan daerah tersebut menjadi daerah wisata. Tapi kalau alasannya tidak jelas, hanya karena misalnya kecemburuan, tidak dilibatkan di dalam tanda petik proyek, nah kita sebagai agen-agen di sana, agen-agen perubahan sosial kalau para pemudanya ataupun para pelaku bisnisnya itu harus memberikan fasilitasi, memberikan sosialisasi tentang mengapa daerah ini didirikan tempat wisata, seperti itu Pak Galih. Iya. Loncat lagi ke overtourism Bu. Kalau kita bicara overtourism, ada nggak sih dalam konteks sosiologi atau konteks kepariwisataan ya, untuk mencegah agar overtourism itu tidak terjadi? Overtourism dalam konteks begini mungkin ya. Mungkin bukan
terkait kemacetannya, tapi terkait overtourism, Oke. terkait penolakannya gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan agar sebuah destinasi tidak mengalami itu? Gitu. Ya. Mungkin. Sebetulnya kalau dengan sistem gampang Pak Galih, menurut saya. Misalnya kalau kita lihat di negara-negara maju, ini contoh ya dengan sistem. Di negara-negara maju kalau kita datang ke tempat parkir, itu kan sudah ada bacaan, 3 lagi parkir. Atau parkir penuh gitu kan. Sehingga si kendaraan itu tidak bisa masuk ke tempat parkir. Nah, bagaimana cara ngeceknya datang ke suatu daerah, apakah itu bisa overtourism atau tidak? Kalau dalam konteks negara mudah, dengan visa. Sehingga kan kita tahu kalau ke Amerika itu sangat sulit mendapatkan visa misalnya. Nah, kita targetnya makanya waktu itu menyoroti kebijakan pemerintah negara kita untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, itu perlu tinjauan ulang sebetulnya. Kenapa? Itu harus kita lihat tinjau ulang itu karena tadi harus dipikirkan overtourismnya. Nah, kita tahu kalau datang ke Indonesia rata-rata orang ingin ke Bali. Nah, sekarang bagaimana cara membatasinya? Salah satunya adalah dengan visa menurut saya. Jadi orang kan tahu ditanya bahwa datang ke, dan sayangnya masalahnya di Indonesia visanya banyak yang gratis kan. Kalau dengan visa kita mudah. Wah, ini sudah penuh nih. Tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk datang ke Bali sehingga tidak bisa menerima wisatawan lagi. Atau kalau misalnya visa sudah dibebaskan, itu kita harus punya yang namanya aplikasi atau apapun di Kementerian Pariwisata ataupun di Dirjen Imigrasi yang bisa membatasi bahwa sekarang Bali tanggal sekian sampai sekian penuh tidak bisa menerima lagi. Kita harus pede saja. Karena itu begini Bu, misalkan yang datangnya itu bukan ke Bali tapi ke Jakarta, kemudian baru hari keempat ke Bali. Nah ternyata di Balinya itu numpuknya pada hari keempatnya. Betul. Kan itu juga mungkin perlu sistem yang baik untuk mencegah itu ya, karena Indonesia kan luas. Betul. Mungkin di Bali overtourism dalam tanda kutip, tapi di daerah lain di Sukabumi, di Cirebon misalkan tidak gitu. Nah itu mungkin ada. Nah itulah kita harus punya satu aplikasi yang sama. Ketika misalnya mereka apply ke Bali penuh, kita kasihkan tahu destinasinya, pergilah ke Padang, pergilah kemana. Kalau pariwisata kita sudah terkoneksi secara baik ya, tapi nampaknya belum terkoneksi secara baik. Tapi ke depan mestinya sama aja dengan ketika kita menonton film, kalau sudah penuh ya jangan dipaksakan dibuka untuk sampai ngampar di bawah, kan sudah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu iya, zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nah kita juga harus sudah mulai berpikir ke depan bahwa jangan memaksakan sebanyak-banyaknya turis sementara daya dukung lahan gitu ya, itu tidak memadai. Termasuk masyarakat merasa terganggu. Nanti akan ada antagonisme tadi. Masyarakat menolak bahkan mengusir. Kalau sudah menolak mengusir, siapa yang rugi? Rugi pemerintah juga, rugi pelaku wisata juga gitu. Nah sekarang kalau kita bicara, mungkin ini diskusi kita topik terakhir Bu, kalau kemudian sudah terjadi overtourism itu, udah overtourism terus antagonisme udah terjadi, iridex doksinya udah sampai tertinggi, udah menolak gitu ya. Betul. Ada cara gak untuk memperbaiki itu kalau sudah terjadi gitu? Sejauh ini tadi yang paling aman adalah melalui kebijakan. Melalui kebijakan, misalnya di Indonesia itu bahwa konsepnya pariwisata di Indonesianya itu tidak semata-mata untuk memasukkan uang, tetapi tujuan utamanya adalah bahwa pariwisata itu adalah untuk kebahagiaan, untuk kenyamanan, ya kan? Tapi kalau sudah orientasinya ke uang agak susah. Nah, yang paling mudah adalah tadi dengan kebijakan. Kebijakan kita bisa lihat bahwa misalnya untuk masuk ke Bali itu hanya sekian ribu orang, untuk masuk ke Jogja hanya sekian ribu orang, itu harus dibatasi. Nah, saya pikir kalau dengan teknologi sekarang bisa lah sekali lagi. Jadi artinya ada niatan baik dari pemerintah dan ada niatan baik dari para pelaku wisata untuk menahan agar tidak terjadi overtourism. Gitu Pak Galih kalau menurut saya. Ya, baik, Prof. Eli, hatur nuhun diskusinya, menyenangkan. Banyak yang kita diskusikan dan kita pelajari. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan dampak pariwisata atau juga mungkin bagaimana membangun pariwisata yang berbasis komunitas ya Bu ya. Ya siap, terima kasih. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa pariwisata itu memiliki dampak betul
baik itu dampak positif dan negatif. Tadi kita berdiskusi banyak mengenai dampak negatif dan bagaimana pengelolaannya. Tentu tidak mudah, tapi kita sepakat beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, dampak itu bisa dikelola jika tergantung niatnya gitu. Kalau memang niatnya kita sudah spesifik untuk mensejahterakan masyarakat lokal, maka itulah fokus di mensejahterakan masyarakat lokal gitu. Bukan hanya sekedar uang. Jadi tadi kami juga sepakat bahwa mensejahterakan masyarakat lokal itu bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan, tapi betul-betul sejahtera lahir dan batin gitu ya. Dan itu mungkin bisa dilakukan hanya dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah. Jadi bukan lagi dari bottom up, tapi top down-nya juga harus memperkuat gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.